Pembahasan selanjutnya ya berkaitan dengan inferensi statistika. Nah, tentu saja di inferensi statistika ini secara dasar anak-anak sudah pernah dapat ya, yaitu di mata kuliah analisa data ya, sehingga ada irisan ya berkaitan dengan pengantar apa saja yang akan dibahas pada inferensi statistika ini. Nah, tapi tidak semua ya. Jadi barangkali di sini Ibu review sedikit apa sih sebetulnya inferensi statistika itu. Nah, sambil menunggu di sini bahwa inferensi statistika itu merupakan jenis yang lain ya dari ilmu statistika yang biasanya terdiri dari dua bagian ya. Jadi ada bagian deskriptif statistik dan juga ada inferensi. Jadi sebelum masuk ke inferensi statistika, bahwa dalam inferensi statistika ini anak-anak membutuhkan informasi atau asumsi tambahan ya. Nah, di mana asumsi tambahan ini itu adalah berkaitan dengan dugaan-dugaan yang kita yang kita maksudkan untuk data yang kita punyai. Jadi keperluan penaksiran di sini adalah ketika kita memiliki suatu data dan tidak ada informasi berkaitan dengan misalkan ukuran pemusatan data ataupun ukuran penyebarannya. Nah, maka kita memerlukan metode penaksiran, begitu ya, untuk menaksir parameter-parameter yang berkaitan dengan karakteristik dari data yang kita punya. Nah, jadi seringkali bahwa nanti dalam penaksiran ini kita memerlukan ya asumsi-asumsi ya yang dibutuhkan. Jadi nanti bahwa dalam inferensi statistika itu terbagi menjadi penaksiran dan uji hipotesis. Nah, barangkali di bagian uji hipotesis itulah kita butuh asumsi-asumsi atau dugaan sementara begitu. Nah, selain uji hipotesis, dalam inferensi statistika ini juga terdiri dari proses penaksiran parameter. Nah, penaksiran ini tentu saja saya ulas sedikit bahwa bisa menjadi dua bagian, yaitu penaksiran titik dan juga penaksiran selang. Ya, nah ini sudah sangat familiar, pernah kita bahas ya di anak. Nah, di penaksiran titik ini ya nilai tunggal yang kita butuhkan dari suatu parameter. Nah, nilai tunggal ini bermakna bahwa dia menjadi suatu nilai untuk menaksir atau menggambarkan dari misalkan ukuran pemusatan. Jadi kalau misalnya kita mau mengukur pemusatan data kita ada di mana, nah nilai taksiran itulah nanti yang menjadi nilai pusatnya. Nah, begitupun kalau kita mau menaksir nanti variansi, nilai yang keluar itulah yang merupakan atau menggambarkan nilai penyebarannya, nilai variansinya. Jadi memang berupa suatu nilai. Nah, untuk menaksir nilai tunggal ini ya dibutuhkanlah pendekatan atau metode-metode tertentu. Nah, tentu saja metode yang ada nanti akan kita kenalkan. Jadi pada bagian bab inilah, pada inferensi statistika khususnya penaksiran ini, nanti akan dikenalkan metode-metode yang bisa kalian pakai. Nah, itu pengantarnya ya, bahwa dalam penaksiran titik ini nanti metode itu kita kenalkan. Nah, yang kedua adalah penaksiran selang. Nah, tentu saja di penaksiran selang ini namanya juga selang. Jadi artinya bahwa parameter yang akan kita taksir itu akan berada pada suatu batas bawah dan batas atas tertentu. Nah, di mana batas bawah dan batas atas itu ya dibangun berdasarkan distribusi pivot yang diketahui. Jadi kalau nanti distribusi dari parameter kita seperti mau menebak ukuran pemusatan, nah maka distribusi yang berkaitan dengan pemusatan itulah yang dipakai. Jadi kalau boleh kembali ke yang awal, distribusi sampling, kalau kita nanti mau menaksir selang untuk rataannya,
Nah, maka Anda butuh distribusi Z begitu, normal baku ya, atau distribusi T. Nah, tergantung nanti syarat-syarat yang diketahui dan tidak diketahuinya, gitu ya. Nah, begitupun kalau Anda mau menaksir selang yang variansi, maka distribusi sampling gitu ya yang dibutuhkan untuk menaksir variansi itu yang nanti kita pakai. Jadi misalnya dalam hal ini kalau mau menaksir variansi begitu, nah biasanya distribusi yang digunakan itu adalah Q kuadrat begitu ya. Jadi di manakah nanti peran distribusi yang kita pernah gunakan itu adalah pada penaksiran selang begitu. Nah, tentu saja di sini parameter-parameter yang ingin kita taksir itu merupakan parameter populasi ya anak-anak. Artinya kita mau menaksir mu dan sigma kuadrat atau disebutnya adalah rataan dan variansi yang ada pada populasi gitu ya. Nah, namun kan dengan ilmu teknik sampling di mana untuk mengamati atau untuk mengumpulkan data populasi itu sangat lama dan membutuhkan waktu yang banyak pastinya, juga biayanya tentu saja. Nah, seringkali memang kita mengambil sampel. Nah, di mana sampel itu merupakan himpunan bagian ya secara gambarnya dari populasi. Jadi artinya kita mengambil sekian persen dari populasi tersebut, lalu kita hitung. Tentu saja karena sampel itu misalnya ya anak-anak cuma 10% gitu ya, atau misalnya cuma 20%. Nah, tentu saja kan gampang begitu ya, lebih mudah menghitungnya gitu. Jadi artinya kalau populasi kita 200 juta gitu ya, kan masuk ke Excel aja udah nggak cukup gitu. Bahkan mungkin Excel kita tidak akan berfungsi. Ya, tapi kalau misalnya kita cuma mengambil 10%-nya atau 5%-nya dengan teknik sampling yang benar tentu saja. Nah, jadi kita berharap bahwa dengan melakukan perhitungan dengan data yang sedikit itulah ya kita dapat menghitung di situ rata-rata dan variansi sampelnya. Nah, harapan kita kedua parameter yang kita hitung itu mewakili informasi parameter populasi ya. Jadi itu ya manfaatnya kenapa nanti seringkali ya Anda mengambil data tidak harus seluruhnya sebetulnya. Ya, jika Anda tahu bahwa sekarang kan kita sudah masuk era big data ya. Data itu berlimpah begitu. Asal kita tahu cara menariknya, biasanya cara menyatu-nyatukan kolom-kolomnya gitu ya, kita bisa dapat anak-anak data yang melimpah tersebut. Nah, apakah semuanya mau kita hitung gitu ya? Itu kan pertanyaannya ya. Padahal kalau misalnya kita hitung, ya belum tentu variabelnya lengkap semua. Misalnya variabelnya banyak, kan di data ya variabelnya banyak. Nah, belum tentu kita bisa dapat variabel yang lengkap begitu ya kolom per kolomnya. Nah, sehingga butuh lagi nanti selain di filter, data kita filter lagi ya. Kita saring lagi, kita hilangkan yang 00 ya. Nah, itu asal data kita sudah benar, baik cara pengambilannya dan sebagainya, tidak ada data yang tumpang tindih dan sebagainya. Nah, kita bisa mengambil seperbagian dari set data yang sudah lengkap tersebut anak-anak ya. Nah, tentu saja ya itu saya pernah menyampaikan dulu, mungkin kalau kalian diajar sama saya juga ya andatnya. Nah, ini butuh satu mata kuliah lagi nih anak-anak ya untuk mempelajari metode sampling yang memang benar gitu. Jadi artinya nggak bisa sembarangan anak-anak ya, bahwa keterwakilan misalnya Anda mengambilnya acak, nah benar-benar acak gitu, tidak ada artinya oh Anda berpihak kepada misalnya golongan yang gampang diambil datanya, wah itu kita ambil banyak deh, yang susah nggak usah gitu. Nah, itu tidak bisa ya. Jadi artinya bahwa keterwakilan dari pengambilan sampel yang kita butuhkan ya, itu juga ibaratnya penting harus kita lakukan. Nah, kedua ya, seringkali anak-anak ada keluar istilahnya standar error. Ya, mungkin anak-anak pernah dengar SE, tapi jarang ya kita pakai gitu. Itu biasanya pakai di penaksiran.
Nah, kita butuh standar error. Nah, errornya keluarlah dia standar error. Nah, biasanya standar error itulah yang menentukan seberapa persen kita mau mempercayai data yang kita ambil, gitu ya. Jadi misalnya standar errornya itu 5% ya, berarti kan artinya banyak datanya kalau kita pengen salahnya cuma 5 dari 100, nah harus berapa banyak gitu data yang kita ambil. Nah, biasanya perhitungan standar error itu, anak-anak ya, mempengaruhi N. Jadi di rumusnya itu ada N-nya, ada banyaknya. Semakin banyak data yang kita ambil, nah tentu saja errornya akan semakin kecil, begitu ya. Nah, kemudian sebaliknya, kalau semakin sedikit data yang kita ambil, nah tentu saja kan mempengaruhi ya tingkat kesalahan atau galaknya itu juga semakin besar. Nah, tapi berapa minimalnya N itu? Nah, itu yang dipelajari pada metode sampling begitu ya. Nah, di penaksiran titik ya. Nah, ini sebetulnya nanti akan kita perluas ya di bagian ini. Kenapa? Karena waktu di Andat kita itu menaksir titik itu setidaknya hanya 2. Ya, yaitu kita hanya menaksir yang namanya rata-rata mu oleh X bar gitu. Dan juga kita mau menaksir sigma kuadrat atau variansi populasi melalui S kuadrat ya atau variansi sampelnya. Jadi waktu dikenalkan kita hanya 2 itu. Nah, padahal ya yang namanya parameter itu luas, anak-anak. Jadi kalau misalnya Anda punya distribusi normal begitu ya. Nah, di distribusi normal itu dia memiliki 2 parameter, yaitu parameter rataan dan juga parameter variansi. Jadi hanya 2 yang kita taksir. Tapi kalau misalnya Anda punya distribusi yang lebih banyak parameternya. Coba bisa satu menyebutkan distribusi apa yang parameternya mungkin minimal 2 atau lebih. Ada yang tahu? Satu orang barangkali pernah dengar ada distribusi lain yang banyak parameternya? Gamma. Ada? Siapa? Halo? Ada yang pernah mendengar distribusi lain yang banyak parameternya? Tes. Kemana ini suaranya? Weibull 3 parameter gitu, Bu. Ya, ini siapa ini yang bersuara? Fauzan, Bu. Siapa Fauzan? Iya, Bu. Distribusi apa Fauzan? Weibull. Weibull. Yang parameternya ada berapa Fauzan? 3, Bu. Ada 3 ya. Nah, Weibull itu ada 2 jenis ya, anak-anak. Ada yang 2 parameter dan betul sekali ada yang 3 parameter. Jadi biasanya kalau yang 2 parameter itu adalah parameter skala dan parameter bentuk ya. Shape and scale biasanya. Nah, jadi kalau di Weibull ya, nah itu betul ada yang Weibull 3 parameter gitu ya. Nah, itu contoh yang paling terbayang, tapi lebih banyak memang 2 parameter. Nah, jadi artinya nanti yang kita taksir bukan lagi rata-rata ataupun variansinya ya, anak-anak, tapi parameter yang dimaksud dalam distribusi Weibull itu adalah parameter yang tadi saya sebutkan, scale, shape begitu ya, dan ada satu lagi begitu. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi artinya parameter yang kita taksir bisa jadi sangat banyak tergantung dari kasusnya begitu. Nah, itu yang paling kentara ya dalam penaksiran titik ini begitu. Nah, tentu saja kembali ketika kita mempunyai penaksir ya atau estimator, dalam hal ini adalah X bar dan S kuadrat ya. Nah, ini dikaitkan mereka begitu ya. Apakah mereka itu cukup baik begitu ya sebagai penaksir? Nah, itu tentu saja ke sifat-sifat yang dibahas yaitu di sini tak bias dan juga efisien itu selalu mengekor-ekor kemana-mana anak-anak ya. Jadi kalau Anda nanti sudah menaksir gitu, sudah dapat taksirannya,
selalu pertanyaan berikutnya, seberapa percayakah Anda pada estimator yang Anda dapatkan? Nah, itu tidak lain adalah mengacu apakah taksiran Anda itu tak bias dan juga efisien. Nah, gabungan dari kedua ini, baik dan efisien, nanti disebut sebagai the best estimator atau estimasi atau penaksir yang terbaik begitu. Nah, tentu saja bicara penaksir yang baik ini pernah ya dibahas, yaitu bahwa penaksir yang tak bias itu adalah ekspektasi dari taksirannya itu sama dengan si parameter yang mau kita taksir. Nah, ini sudah kita bahas juga waktu di distribusi sampling ya, diulang-ulang sedikit. Anda mencari ekspektasi gitu, misalnya ekspektasi dari X bar misalnya begitu ya. Nah, ekspektasi dari X bar harus kita buktikan bahwa dia sama dengan mu. Itu harus sama dengan mu. Jika iya, maka dia merupakan penaksir yang tak bias begitu ya. Nah, selanjutnya kalau kemarin kita buktikan juga gitu ya, dia konvergen enggak gitu ya dalam peluang dan sebagainya begitu ya. Nah, kemudian kalau efisien itu adalah dengan mencari momen keduanya begitu ya, yaitu variansinya. Bahwa yang disebut efisien itu adalah paling irit, paling kecil. Nah, maka kita mencari variansi si penaksir yang paling kecil. Kenapa Ibu ngomong begitu? Berarti penaksir teh ada banyak, Bu. Betul, ada banyak. Ya, jadi seperti halnya Anda masih ingat si variansi sampel yang di sini ya, S kuadrat ini. Nah, ini ada yang merumuskannya itu adalah 1/n kurang 1, ada yang 1/n. Ya, nah kita udah buktikan tuh waktu itu yang di distribusi sampling untuk yang S kuadrat ya, anak-anak, bahwa yang 1/n kurang 1 itulah penaksir yang tak bias. Yang 1/n itu yang bias atau menceng. Artinya kalau pas kita masukin ke rumus ekspektasi gitu ya, yang 1/n itu tidak akan menghasilkan sigma kuadrat ya, melainkan masih ada koefisien di depannya ya, yang kalau tidak salah n/n-1 lah kalau tidak salah, atau terbalik ya Ibu. Nah, jadi tidak akan menghasilkan hasil yang langsung sigma kuadrat begitu ya. Nah, itu artinya penaksir yang efisien begitu. Nah, kembali ya di sini. Nah, ini hanya buktinya saja ya. Nah, kembali ke penaksir selang sekarang ya. Nah, tadi saya sekilas bilang bahwa intinya adalah Anda mencari batas bawah dan batas atas. Yang kalau di sini dirumusin theta 1 topi sama theta 2 topi begitu. Nah, theta 1 topi sama theta 2 topi itu nantilah yang dibangun begitu ya anak-anak dari distribusi pivot yang bersesuaian dengan nanti parameter yang mau kita ukur atau kita taksir begitu. Nah, tentu saja penaksiran selang ini harus ya hukumnya kita percayai sehingga selalu orang bilang confidence interval ya, selang kepercayaannya berapa begitu. Nah, maka di sini selang kepercayaan yang kita punyai harus sebesar-besarnya. Ya, peluangnya harus sebesar-besarnya. Makanya di sini ditulis peluang ya, theta kita berada pada batas bawah dan batas atas itu adalah 1 kurang alfa. Ya, dengan alfa itu merupakan dibilangnya taraf signifikansi. Begitu ya. Atau kalau di dalam uji hipotesis itu merupakan galak tipe ke-1 begitu. Nah, atau juga dia merupakan satu nilai peluang karena Anda tahu sendiri di sini ya, 1 minus alfa tuh peluang kepercayaan. Nah, berarti alfanya apa? Coba. Ada yang mengingat alfa itu peluang apa, anak-anak? Satu orang barangkali. Kalau di uji hipotesis mungkin saya kasih ini clue. Alfa T apa alfa? Ada? Peluang apa, Nak? Peluang nilai jatuh di titik di daerah kritis, Bu. Oke. Atau dengan tidak lain,
Kalau jatuh di daerah kritis, biasanya hipotesisnya diterima atau ditolak? Ditolak, Bu. Ditolak ya. Jadi kalau diingat-ingat lagi, alfa atau taraf signifikansi, atau nanti kalau pada uji hipotesis disebutnya Gala tipe 1, itu adalah peluang menolak H0 ya. Nah, padahal atau bersyarat H0 itu sudah diketahui benar. Jadi sudah tahu diputuskan ya bahwa sesuatu kejadian atau suatu pernyataan itu benar, tapi masih ada aja orang atau individu yang menolaknya. Nah, harapannya kan kecil ya anak-anak ya. Jadi alfa itu harapannya adalah sangat kecil. Jadi ibaratnya nyeleneh lah. Udah tahu misalnya diputuskan, misalnya nih, Himatika mau campingnya ke A. Ada aja orang yang pasti nggak setuju begitu. Udah, aku mah nggak mau ke situ misalnya ya. Nah, itu pasti ada saja. Kalau di dalam kita berkehidupan sosial, kemungkinan si alfa itu selalu ada, anak-anak. Makanya tidak pernah ada selang kepercayaannya mau berapa 100%. Itu nggak akan ada. Dalam hidup kita nggak akan ada. Nah, sehingga di sini nih anak-anak ya, bahwa si alfa ini karena tadi saya bilang tidak mungkin dia 0 gitu, apalagi kita dalam kehidupan sosial. Nah, itu di antara 1 sampai 10%. Jadi kalau 10% itu gimana, Bu? Jadi kalau saya ibaratnya melakukan percobaan 100 kali, nah 10 kalinya itu pasti menyalahi keputusan saya. Gitu. Jadi kalau misalnya saya melakukan percobaan apa ya? Menyiram tanaman, saya pakai pupuk tertentu, pupuk jenis A, selalu subur. Nah, 100 kali saya menanam, begitu ya. Pasti ada aja 10 kalinya tuh tidak mendukung keputusan saya tadi pakai pupuk jenis A, gitu ya. Malah misalnya dia busuk atau layu dan sebagainya. 10 biji. Kan banyak ya, anak-anak lumayan ya, gitu. Nah, jadi memang diharapkan si alfa ini sekecil mungkin, anak-anak. Ya, sehingga itu yang menyebabkan ya 1-10%, kalau itu kasusnya sosial masih oke lah anak-anak ya. Tapi kalau misalnya itu kasusnya misalnya obat-obatan, nyawa orang begitu ya. Nah, itu menjadi sangat penting si alfa ini gitu ya. Bahkan jangan, kalau bisa ya jangan 10, misalnya kamu bikin obat 1 juta gitu ya, terus 1000-nya cacat. Waduh, kan kalau urusan obat mah nyawa orang ya anak-anak. Jadi tergantung, jadi nanti dari kasusnya. Nah, ini pengalaman gitu dengan anak-anak gitu ya, ketika dalam tugas akhir gitu, anak-anak tuh sering kaku gitu. Bu, ini kan enggak 5% gitu. Misalnya kita lihat p-value. Nah, sebetulnya tidak harus begitu, tergantung kembali lagi kasus apa yang kamu pakai gitu. Nah, kalau kasusnya kasus umum sosial, persentase ini sebetulnya seperti tadi Ibu bilang, 10% juga nggak apa-apa anak-anak, karena bukan menyangkut nyawa orang yang harus ibaratnya diobati ataupun harus seperti apa, begitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian jadi dari penaksiran titik dan selang itu pernah ya kita nyampe ke suatu skema. Nah, ini tidak akan kita pakai sebetulnya nanti dalam perkuliahan kita. Jadi memang akan ada 2 gitu ya. Di sini contohnya seperti ini, yaitu ada mu dan sigma kuadrat yang nanti akan kita taksir begitu. Nah, jadi itu ya pengantar dari inferensi statistika berkaitan dengan penaksiran yang dapat kita lakukan. Ya, Ibu pindah dulu ke ininya ya, ke slide yang lain. Sudah terlihat anak-anak di layar kalian ya yang baru. Nah, jadi kembali bahwa tadi
kita akan membentuk yang namanya suatu selang kepercayaan yang tadi Ibu bilang seringnya munculnya memang 95% ya, di sini Ibu tuliskan gitu. Tapi pada umumnya boleh antara 90 sampai 99% karena nggak mungkin 100% ya. Nah, kembali bahwa tadi saya menyebutkan dalam penaksiran titik di mana kita akan menaksir parameter ya yang akan kita butuhkan nilainya. Nah, di sini ada beberapa metode penaksiran yang sering digunakan. Ya, jadi yang pertama ada metode momen, yang kedua ada metode likelihood maksimum, ketiga ada Bayesian, dan yang keempat adalah kuadrat terkecil. Nah, sekarang kita akan membahas itu 3 sebetulnya ya, metode momen, likelihood maksimum, dan juga Bayesian. Nah, kenapa Bu yang kuadrat terkecil atau least square ini tidak dibahas? Karena sebetulnya yang kuadrat terkecil ini secara tidak langsung sudah pernah ya diajarkan karena dia juga merupakan metode yang basic gitu ya, dasar, yaitu kita meminimumkan bentuk kuadrat dari galat atau galat itu error ya gitu. Nah, itu sudah pernah gitu kita lakukan, yaitu pada metode regresi ya. Jadi ketika Anda masih ingat regresi ya, jadi regresi itu adalah memodelkan hubungan sebab akibat ya antara variabel prediktor penyebab dengan variabel responnya. Nah, maka di sana timbullah ya satu persamaan gitu ya, bahwa respon Y gitu ya itu sama dengan beta 0 ditambah beta 1X. Nah, beta 0 dan beta 1 itulah yang disebut parameter. Nah, beta 0 dan beta 1 itu bukan parameter rataan dan variansi, bukan ya, anak-anak, melainkan parameter yang tadi saya sebut lebih umum lagi. Begitu ya. Jadi khawatir di kalian karena saya tadi mengenalkan penaksiran, bahkan di Anda selalu dipikir bahwa yang namanya kita mau taksir itu pasti rataan sama variansinya, tidak ya. Jadi ini bisa berlaku umum nanti untuk parameter dari distribusi yang kita pakai. Jadi seperti beta 0 sama beta 1, nah itu parameter ya yang nanti kita taksir. Beta 0 topinya apa, beta 1 topinya apa. Nah, itu yang nanti kita gunakan dulu ya di Anda pakai metode kuadrat terkecil begitu. Nah, tentu saja anak-anak setiap metode dari nomor 1 dan 4 ini punya kelebihan dan kekurangan yang kalian bisa cari. Makanya kenapa misalnya Bu, saya kalau yang bagian ini saya nggak bisa pakai maksimum likelihood misalnya gitu. Nah, kenapa nggak bisa maksimum likelihood? Nah, pasti ada sebabnya, tapi pakai metode LS misalnya seperti itu. Bu, yang ini saya nggak bisa Bu pakai metode least square, harus pakai metode maksimum likelihood. Nah, pasti kan ada tujuannya. Bu, yang ini saya nggak bisa pakai Bayesian gitu ya, karena begini, tapi bisa pakai least square. Nah, sehingga memang di sini ya nanti ada beberapa kelebihan dan kekurangannya. Nah, seperti di sini kalau kita buat suatu matriks ya, setiap metode penaksiran ada momen, likelihood, Bayesian, dan kuadrat terkecil. Nah, kelebihannya apa? Salah satu kelebihan kalau kita bandingkan 4 metode penaksiran ini, nah metode momen itu merupakan metode yang di sini paling sederhana. Ya, jadi kalau kita lihat kata-katanya gitu ya, dari segi kalimatnya kita cuma butuh momen. Nah, tapi momen teh apa gitu ya. Nah, itu kan kita harus mempelajari lagi. Jadi sesuai kata-katanya, metode ini tuh nanti mencerminkan persamaan yang harus kita kerjakan ya anak-anak. Jadi kalau bicara momen, kita hanya butuh konsep momen, yaitu ekspektasi ya dari peubah acak. Nah, ini adalah yang paling sederhana begitu ya. Nah, kemudian apa kelebihannya? Ya, kita tidak perlu di sini perlu informasi begitu ya berkaitan dengan distribusi. Ya, distribusi dari apa? Ya, dari peubah acak kita nggak perlu begitu. Nah, kemudian
Kekurangannya apa? Ya tentu saja di sini karena dia sederhana ya, kita tidak dapat mungkin menggambarkan hal-hal lain yang lebih rumit begitu. Nah, yang kedua, kalau di likelihood maksimum apa gitu ya. Nah, ini juga nanti berpengaruh kepada fungsi yang kita pakai. Fungsi likelihood disebutnya. Begitu. Nah, fungsi likelihood itu apa? Ya nanti kita akan bahas. Nah, tetapi di situ ya. Jadi artinya bahwa maksimum likelihood itu memiliki kelebihan sekaligus kekurangannya adalah di sini kekurangannya ya perlu informasi fungsi distribusi. Ya pokoknya fungsi peluang lah ya. Nah itu perlu informasi. Jadi kalau misalnya Anda nggak tahu nih percobaannya itu binomial atau apa, sehingga Anda tidak bisa membuat fungsi peluangnya, nah akan sulit kita mau menaksir parameternya menggunakan likelihood maksimum. Jadi intinya kalau mau pakai maksimum likelihood, diketahui dulu deh gitu ya fungsi kepadatan peluangnya. Nah itu menjadi dasar ya buat membangun fungsi likelihood gitu. Nah, kemudian di Bayesian ya. Nah, di Bayesian ini seperti halnya dasar teorinya adalah teori Bayes ya, di mana teori Bayes di sini memerlukan data history yang cukup panjang. Begitu. Nah, inilah yang menjadi satu kekurangan anak-anak buat metode Bayesian itu. Bisa nggak Anda mendapatkan history data begitu ya. Jadi intinya adalah bahwa di Bayesian ini dengan data history yang kita punyai, kita mau menaksir parameter yang ada begitu. Nah, kemudian kelebihannya apa? Nah, karena kita punya history data ya, kelebihannya bahwa ini tuh update gitu ya. Jadi parameternya itu selalu diupdate ya. Jadi kalau ada perubahan data sedemikian rupa, dia akan selalu berubah secara berkala. Bagus nggak Bu? Ya bagus dong. Ya artinya kita tidak kaku gitu. Jadi selalu gini ya. Misalnya saya ditanya, Bu, StatMat itu nilainya selalu apa Bu? Ya selalu AB lah. Saya bilang ya rata-ratanya di AB ke A gitu. Nah, kalau kita tidak punya data history bahwa pernah angkatan dulu itu nilainya D semua gitu ya, anak-anak pernah D, pernah C, pasti anak-anak protes ke saya, Bu kok nilai saya D atau C gitu ya. Padahal dulu zaman dulu itu malah distribusinya bergeser. Yang tadinya rata-ratanya C mungkin ya, dulu angkatan saya mah aduh kayaknya udah C mah udah aja bungkus gitu ya. Saya pernah cerita. Jadi istilah bahasanya rantai karbon itu pernah kami alami gitu. Jadi kalau transkrip nilainya dilihat gitu ya, sangat sakit hati memang kita kalau ngelamar pekerjaan gitu ya, langsung masuk tong sampah itu biasanya angkatan saya, masuk tong sampah. Kenapa? IPK-nya di bawah 3 anak. Tapi nggak pernah dilihat ya, oh di bawah 3-nya coba lihat dulu capnya cap apa, cap gajah misalnya ya, yang lain cap yang lain, itu kan jauh anak-anak. Ya, ibaratnya dulu saya ingat waktu saya S2, teman-teman saya dari UPI kan terkenal agak lebih bagus ya, belajarnya lebih tertata. Itu yang paling pinter S2 di matematik, itu sampai geleng-geleng belajar S2 di matematik. Waduh, bener ya, mentang-mentang ITB memang kualitasnya jauh lah dari UPI. Dia sendiri ngomong seperti itu, mahasiswa terpinter anak-anak. Jadi artinya maaf kata ya, IPK dulu kami misalnya 3 itu di ITB pasti kualitasnya jauh dengan yang IPK 3,5 di misalnya di Unpas gitu ya. Nah, itu kalau udah masuk ke apa ya, anak-anak ke tempat kerjaan bagian administrasi itu udah masuk tong sampah sebetulnya tanpa dilihat cap gajahnya. Makanya saya ingat waktu saya S2 itu pertama kali ITB ngeluarin nilai AB sama BC. Kenapa? Karena kalau kalian nggak dikasih nilai AB sama BC, itu kalian ketendang. Ya, dari ibaratnya kalau melamar ke perusahaan, udah ketendang duluan. Kenapa? Kebantu loh ada AB sama BC. Karena saya pernah ngalamin, Pak, aduh nilai saya B gendut. Gitu. Wah, boro-boro. Kamu mau protes lagi, saya turunin ya jadi B. Jadi ini apa? Diturunnya enggak Pak, nggak jadi. Padahal saya mau nanya, B gendut siapa tahu bisa jadi A gitu ya. Jadi betul-betul tuh ya, anak-anak sulit sekali kita mendapatkan nilai gitu. Nah, jadi
dengan parameter, kembali lagi ke parameter itu selalu diupdate gitu ya, itu baik. Jadi artinya bahwa ada suatu masa dalam satu histori data kita yang kita punyai, memang pernah distribusi nilai anak-anak itu dapat C. Dan bisa jadi berulang ya, anak-anak ya, berulang. Jadi dengan kita tahu data histori ini, bisa jadi nanti, oh di 5 tahun kemudian, anak-anak itu rata-ratanya jelek lagi. Nah itu biasanya ngaruh ke siapa yang ngajar gitu ya. Jadi kan dulu saya ingat ada dosen analisis gitu ya, aduh ini bapak ini ngomong apa gitu, nggak pernah memberikan contoh sama sekali ya. Kalau mata kuliah yang abstrak itu kan sangat sulit dipahami ya anak-anak itu, terus terang. Dan tidak mudah dosen mendeliverkan aplikasi ya untuk suatu yang abstrak gitu. Karena apa? Ya nggak pernah terjun ke lapangan gitu. Jadi kayak misalnya nih, saya akan ngawang-ngawang nerangin kalian Bayesian karena memang saya misalnya belum pernah pakai. Tapi saya pernah mendengar, walaupun saya nggak pernah pakai, saya tahu misalnya Bu Utriweni atau Pak Sabto yang di statistika pakai Bayesian. Jadi saya ngerti bahwa, oh itu tuh harus nyari data yang cukup panjang Bu Nia. Baru nanti kita update. Dapat data baru, masukin lagi ke persamaan, lalu kita taksir lagi. Ulang terus begitu ya. Jadi selalu informasinya itu baru. Nah baru-baru ini nih anak-anak kami di kakak statistika tim ya gitu, itu menggunakan yang namanya rumus ABC. ABC itu adalah aproksimasi Bayesian, C-nya apa ya ibu lupa. Nah itu kami update. Jadi data COVID ya, COVID itu kan harian ya anak-anak, kalau kalian nanti berminat, itu COVID itu hebat ya, maksudnya websitenya sudah harian, up to date, yang meninggal, yang sakit, ya nggak usah mikirin ya. Kalau misalnya saya tanya ke Pemkot, Bu, itu ada delay nggak ngelaporinnya? Ada Bu, ngerti ya, ada delay ya. Jadi misalnya sebetulnya mah banyak yang sakitnya tuh hari ini, tapi baru kelaporinnya besok gitu. Nah itu ada delay 1 hari gitu. Nah itu datanya sangat update harian. Nah itu parameternya diupdate terus harian gitu. Jadi ada S3 kami gitu di kakak statistika melakukan metode Bayesian untuk mengupdate parameternya. Ya, jadi good. Kenapa? Karena selalu baru. Nah, itu kelebihan ya kalau menurut Ibu di Bayesian itu, dan juga sekaligus kekurangan karena kalau Anda nggak punya histori data yang cukup, Anda nggak bisa tahu distribusi dari parameternya itu apa gitu. Kalau datanya dikit kan sulit ya, anak-anak mau bikin histogramnya juga gimana gitu ya, datanya cuma 10, bikin histogramnya pasti buruk gitu bentuknya ya. Oke, nah di kuadrat terkecil kelebihannya apa ya? Kalau menurut saya ini kelebihannya juga sederhana anak-anak ya. Jadi konsepnya hanya menggunakan galat begitu ya. Jadi di sini hanya menggunakan galat. Nah galat itu apa sih? Ya galat itu kan selisih ya anak-anak. Selisih dari observasi dengan taksirannya. Jadi sebetulnya membentuk persamaan galat itu ya nggak sulit begitu ya. Nah kekurangannya apa? Nah, kekurangannya kalau misalnya di sini bentuk modelnya itu rumit gitu ya. Modelnya kalau kayak regresi linear sederhana kan gampang ya. Cuma Y sama dengan beta 0 tambah beta 1X. Jadi mau ngebuat galatnya juga gampang, tinggal dibolak-balik dari rumus yang pendek itu. Nah, kalau rumusnya panjang gitu ya, anak-anaknya panjang, parameternya panjang. Nah, ini akan menyebabkan memang di kuadrat terkecilnya itu juga agak sulit menurunkannya. Kenapa? Karena kan kita mau meminimumkan galat, jadi kita turunkan gitu ya. Jadi itu. Terus kemudian ini masalah buat semua. Jadi kalau parameternya banyak, anak-anak kan parameter itu saya bilang tadi kalau cuma normal aja cuma 2, kalau Weibull 3. Kalau yang lain-lain bisa banyak kan ya, misalnya regresi multiple 10 variabel, ya akan ada 10 taksiran, 11 ya tambah beta 0. 11 parameter yang akan kita taksir. Jadi artinya bahwa metode penaksiran ini juga
sangat terbatas anak-anak ketika nanti si parameternya teh tambah banyak begitu ya. Jadi kalau dari segi komputasi ya lebih lelet lah begitu ya, tapi sekarang kan sudah oke ya sebetulnya dengan R dan sebagainya. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke metode momen yang tadi saya bilang merupakan metode yang paling sederhana ya. Nah, di sini bicara tentang metode momen tidak terlepas dari istilah momen, anak-anak. Dan selebihnya kita pun sudah pernah membahas namanya fungsi pembangkit momen, begitu ya. Di mana fungsi pembangkit momen ini nanti kita masukkan ke persamaan T yang sama dengan 0, nah maka akan dapatlah kita momen itu sendiri, begitu. Nah, maka di sini konsep metode momen ini ya kita mengingatkan kembali bahwa ada suatu fungsi pembangkit momen atau FPM dari suatu peubah acak X. Nah, di mana di sini fungsi pembangkit momennya itu disimbolkan dengan M besar dari X ya untuk suatu nilai T. Nah, apa itu fungsi pembangkit momen M besar ini? Yaitu adalah ekspektasi dari E pangkat TX ya, di mana T ini nanti elemen bilangan real dan X ini adalah peubah acaknya ya. Nah, karena momen ini diturunkan dari konsep ekspektasi, maka kita bisa memasukkan ke dalam konsep rumus ekspektasi ya, bahwa ekspektasi itu adalah jumlahan kalau diskrit dan integral kalau kontinu. Dari apa? Ya dari nilai transformasi di dalamnya, yaitu E pangkat TX-nya itu sendiri. Ya, jadi E pangkat TX dikalikan peluang X-nya sama dengan X kecil. Nah, begitupun dengan integralnya, yaitu E pangkat TX dikalikan fungsi peluangnya. Nah, dari fungsi pembangkit momen itu yang tadi saya bilang nanti kita substitusikan ya. Biasanya kita turunkan, kemudian kita substitusikan T-nya sama dengan 0. Nah, maka dia akan menghasilkan konsep momen ya. Nah, jadi di sini istilah momen ke K ini ya dari suatu peubah acak sebetulnya nanti merupakan suatu konsep ekspektasi ya. Nah, di mana momen ke K kita rumuskan sebagai ekspektasi X pangkat K begitu. Dimana nanti K ini ya ini diskrit begitu ya, jadi artinya K-nya nanti berjalan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Makanya ini yang saya bilang tadi bahwa kita tidak hanya terbatas pada min dan variansi begitu ya, tapi bisa sampai momen ke K ya, karena Anda tahu rataan itu kan dari momen ke-1, variansi pun didapat dari momen kedua begitu ya. Nah, artinya ini bisa diperumum menjadi momen ke selanjutnya. Yang terpenting adalah pangkat dari K-nya itu sendiri, tinggal kita masukkan ke dalam jumlahan ataupun integral yang kita punyai begitu. Nah, di sini prinsipnya adalah pada metode momen ini kita mau menyamakan, kata kuncinya ya, kita mau menyamakan momen dari populasi dan juga momen dari sampel kita. Karena Anda tahu tadi kan mau menaksir populasi itu selalu dari sampelnya. Begitu ya. Jadi di sini kita tinggal menyamakan, makanya disebut metode yang paling sederhana ya. Karena kita tinggal nyamakan aja gitu ya, momen keberapa dari populasi sama dengan momen keberapa dari sampelnya. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk yang populasinya gitu ya. Nah, momen ke-1 di sini ya, biasanya kita simbolkan itu dengan mu 1 di sini. Mu 1
aksen ya, supaya kita nanti membedakan. Nah, jadi momen ke-1 ini kita tulis ekspektasi dari X pangkat 1 itu tidak lain kalau kita punya fungsi pembangkit momennya itu adalah kita turunkan pertama ya, diturunkan sekali ya dari fungsi pembangkit momennya. Lalu kita substitusikan T-nya sama dengan 0 yang tadi saya sebutkan di awal ya. Nah, atau ditulis secara singkat adalah M aksen ya dari X di titik 0. Nah, nanti disingkat lagi menjadi mu 1 aksen. Nah, kemudian momen kedua itu adalah ekspektasi dari X kuadrat, begitu. Nah, di sini adalah turunan kedua ya dari fungsi pembangkit momennya dengan kita substitusikan di T sama dengan 0. Atau di sini ditulis M double aksen di sini ya, di T sama dengan 0. Nah, nanti ditulis sebagai mu 2 aksen. Nah, berikutnya kita perluas lagi gitu ya, bahwa untuk nanti momen ke-K yaitu ekspektasi X pangkat K, artinya kita menurunkan K kali begitu ya dari fungsi pembangkit momennya. Lalu kita masukkan T-nya sama dengan 0 gitu ya, atau kita singkat di sini mu K aksen. Nah, jadi sekarang tadi itu bicara populasi. Nah, maka kita ambil sekarang sampel acak, di mana sampel acaknya itu ya kita tulis di sini X1, X2, Xn. Nah, maka kita definisikan momen sampel ya. Nah, sampelnya artinya kan kita punya bagian dari populasi itu ya, kita bisa mampu menghitungnya. Nah, maka momen ke-1 biasanya kita hitung dengan cara menjumlahkan semua X yang kita punyai dari 1 sampai N, lalu kita bagi ya, karena mereka berpeluang sama muncul. Jadi 1/N, makanya di sini dibagi N. Nah, kita tulis bahwa dia kan sebetulnya tidak lain makhluk rataan ya, anak-anak ini rata-rata sampel. Nah, kita tulis sebagai M1 aksen. Jadi untuk membedakannya biasanya kalau populasi kan pakai huruf italik ya, anak-anak mu, kemudian sigma. Nah, kalau taksirannya kan biasanya pakai huruf biasa gitu ya, M, S, dan seterusnya. Nah, momen kedua pun sama, karena kita bicara tadi ubah acaknya dikuadratkan. Nah, maka di sini pun rata-ratanya itu adalah 1/N dikalikan sigma dari XI kuadrat. Nah, nanti itu kita tulis sebagai M2 aksen. Nah, seterusnya sampai momen ke K itu adalah 1/N dikalikan sigma XI pangkat K, itulah nanti yang kita tulis sebagai MK aksen. Nah, dari kedua tadi momen baik populasi dan sampel ya. Nah, nanti dalam metode momen itu tinggal kita samakan aja setiap momennya. Gitu. Jadi kita samakan mu K aksen dengan MK aksen. K-nya jalan ya. 1, 2 sampai P. Nah, tergantung. Jadi nanti Bu seterusnya Bu itu gitu ya. Nah, nanti tergantung anak-anak. Kalau misalnya hanya 2 parameter yang dicari, biasanya kita menyamakannya sampai momen kedua gitu ya. Bu, boleh sampai momen ketiga, silahkan, tapi nanti hasilnya pasti dapatnya ya cukup sebetulnya dengan melakukan 2 momen saja disamakannya gitu. Kalau nanti Anda punya 3 parameter begitu ya yang mau ditaksir, nah biasanya kita butuh sampai momen ketiga begitu. Ya, jadi nanti melihat kebutuhan sebetulnya berapa banyak P yang kalian akan samakan begitu ya, tergantung dari tadi ya parameter yang akan kita taksirnya. Nah, ini ada contoh yang pertama ya, yaitu misalkan kita punya N sampel acak ya, berdistribusi Bernoulli.
Bernoulli 1P. Jadi N-nya 1, peluang suksesnya itu P. Nah, kita diminta mencari penaksir untuk P dengan metode momen di sini ya. Jadi untuk menaksir PT banyak caranya nanti tuh anak-anak ya. Tidak selalu harus dengan metode momen. Nah, dalam ranah ini kita mau menggunakan metode momen. Nah, Anda perhatikan parameter yang mau ditaksirkan cuma satu ya, yaitu P. Karena kan Bernoulli parameternya memang satu ya, yaitu P itu sendiri. Kalau yang angka 1 di depannya itu kan karena memang hanya ada satu percobaan. Seringkali ditulisnya boleh Bernoulli P doang begitu. Nah, maka di sini XI itu berdistribusi Bernoulli 1P. Nah, maka fungsi pembangkit momennya itu adalah di sini mungkin fungsi peluang ya. Kita pakainya fungsi peluang karena tidak menurunkan tadi yang di atas. Jadi bisa dua cara begitu maksud Ibu. Nah, fungsi massa peluang ini FMP-nya tuh massa peluangnya itu adalah PX besar sama dengan X kecil sama dengan P kecil pangkat X 1 min P pangkat 1 min X, karena memang hanya ada satu percobaan dan X-nya itu hanya 2 ya nilainya, kalau tidak 0 ya 1. Nah, maka cara menjabarkannya adalah kita cari dulu momen ke K dari populasi kita. Nah, maka di sini momen ke-1 kita tadi dirumuskan sebagai mu 1 aksen, itu adalah ekspektasi X, per definisi adalah seperti ini ya. Nih, sigma dari X dikalikan peluang, fungsi peluangnya untuk X-nya jalan 0 dan 1. Nah, maka dia adalah P itu sendiri ya, dengan satu proses perhitungan. Nah, momen kedua itu adalah mu 2 aksen, itu adalah ekspektasi X kuadrat dengan cara yang sama seperti di atas, yang diganti hanya X kuadrat di depannya, peluangnya sama. Nah, ternyata dapatnya P juga anak-anak ya. Nah, itu kita keep terlebih dahulu. Nah, sekarang akan disamakan ya dengan momen sampel, di mana momen ke-1 dari sampel itu tadi kita tulis sebagai M1 aksen adalah 1/n dari sigma XI. Momen kedua itu adalah M2 aksen, yaitu 1/n dari sigma XI kuadrat. Nah, karena tadi kita sudah punya di populasi dan juga sampel bandingannya, begitu ya. Nah, maka kita samakan mu 1 aksen ini dengan M1 aksen ini. Nah, sehingga di sini kita tulis sebagai M1 aksen sama dengan mu 1 aksen, sama dengan M1 aksen. Nah, mu 1 aksennya itu adalah P ya. Dan M1-nya adalah 1/n sigma XI gitu ya. Nah, maka diperoleh di sini P-nya itu adalah 1/n sigma dari XI. Nah, kemudian yang kedua, kita samakan mu 2 kita, bahwa mu 2 aksen saya itu adalah P, dan M2 saya adalah 1/n kali sigma XI dikuadratkan. Ya, jadi kesimpulannya apa? Kalau kita ditanya bahwa berarti di sini penaksir untuk P kita itu adalah P aksen, di mana P aksen itu adalah 1/n dikalikan sigma XI. Bu, gimana ini yang kedua? Kok beda rumusnya? Nah, sekarang pertanyaan saya, bisakah Anda membuktikan sebetulnya persamaan ke-1 sama aja dengan persamaan kedua? Kira-kira sama nggak anak-anak? Ada yang berpendapat? Jadi mau pakai yang mana? Kalau ada dua gini boleh pakai dua-duanya. Tapi pertanyaan saya berikutnya, masa mau dua-duanya dipakai gitu ya? Nah, bisa nggak Anda memiliki satu intuisi begitu ya? Bahwa persamaan kedua yang 1/n kali sigma XI kuadrat sama aja sebetulnya mah hasilnya dengan 1/n dikalikan sigma XI. Bisa ini menyampaikan penguatnya bagaimana? Sama nggak ya kira-kira anak-anak? Yuk, satu orang.
Samakah? Halo, halo? Samakah? Silakan ini satu orang. Halo. Alia atau Andre, sama nggak ya kira-kira persamaan ke-1 dan ke-2? Halo. Andre, ada Andre? Ya, Bu. Andre, sama nggak ya Andre persamaan ke-1 sama ke-2 yang untuk menaksir topiknya Andre? Sama Ragu? ya? Hah? Ragu? Sama? Ada alasannya Andre? Tidak beralasan, Bu. Tidak beralasan. Tapi yakin sama? Atau beda Andre? Atau Kurang ini, Bu. belum kebayang? Belum kebayang. Oke, tadi siapa yang Ibu panggil tadi teh? Ibu jadi lupa. Alia ya? Ada Alia? Kemana ya? Kayaknya nggak ada ya. Kok jadi hilang? Ria deh. Ria itu lagi cantik sekali. Ria? Iya, Bu. Ria gimana, Ri? Si Andre mah nggak yakin. Sama, katanya nggak tahu, Bu. Alasannya belum kebayang. Kalau Ria gimana? Mungkin bingung juga sih, Bu, masihan. Oke, saya bantu Ria. Kalau X itu tadi nilainya berapa sih, Ri? Untuk Bernoulli? Ri? Ri, tadi X-nya berapa aja nilainya, Ri? Jangan melamun, ini Bernoulli loh. X-nya itu berapa aja? Halo, nggak ada yang jawab, Ria. Tes. Halo, Bu. Berapa? Bernoulli X-nya 0 sama 1, Bu. Nah, good. 0 sama 1 ini siapa yang jawab nih? Farah, Bu. Nah, Farah. Jawab aja ya, padahal Farah ya nggak akan dimarahin sama Ibu. Nah, kalau 0,1 nih Farah, terus dikuadratin Farah. Kan tadi yang persamaan keduanya mah XI kuadrat gitu ya Farah. Angka 0 sama angka 1 dikuadratin. Kira-kira sama aja nggak ya hasilnya kalau nggak dikuadratin, Farah? Sama, Bu. Sama ya. Andre, balik lagi ke Andre. Andre? Iya, Bu. Kebayang nggak alasannya, Andre? Iya. Ya, saya nggak tahu ya. Coba Anda pikirkan. Jadi persamaan ke-1 sama ke-2 itu kalau saya sih pede sama. Kenapa? Lawong X-nya isinya cuma 0 dan 1 kok. Gitu ya. Kalau isinya 0, 1 misalnya kamu mau punya sekian banyak percobaan. Isinya 0, 1, 0, 0, 0, 1. Sama nggak hasilnya kalau si X-nya aku kuadratkan? Sama ya. 0 kuadrat ya 0. 1 kuadrat ya 1 gitu. Nah, tetapi saya nggak akan pede tuh persamaan 1 sama persamaan kedua itu sama. Kalau gitu ya. Kalau apa tadi saya bilang dia bukan Bernoulli gitu. Nah, itu saya deg-degan itu. Ya, apakah misalnya nilainya -1, kalau yang satu misalnya -1 gitu nilainya. Kalau yang ditaksir sama yang kedua kan nggak jadi -1 ya, anak-anak udah dikuadratkan menjadi 1. Gitu ya. Jadi boleh dibilang di sini, Bu, kalau ada 2 persamaan gini kok bisa begitu ya, Bu? Nah, Anda pilih gitu ya.
Pilih yang mana? Ya kalau saya sih milih yang di atas. Jadi kalau tadi ditanya, apa taksiran untuk P Anda yang peluang sukses di Bernoulli? Yaitu 1/n dikalikan sigma XI titik gitu. Ya, dan pertanyaan saya berikutnya, nah kalau Anda mau tadi menaksir sampai momen kedua, dapat persamaan yang beda gitu sebelah kanannya. Nah, ini harus dipastikan bahwa yang sebelah kanan ini percis sama dengan yang 1/n kalikan sigma XI begitu. Ya, jadi itu anak-anak alasannya. Nah, ini kembali mengacu kepada apa yang tadi saya sebutkan ya, anak-anak. Saya menyebutkan bahwa kalau kita hanya mau menaksir satu parameter, sebetulnya cukup aja momen ke-1 gitu sebetulnya gitu. Tidak perlu Anda sampai momen kedua. Dan ketika Anda harus mengeluarkan momen kedua, nah itu terbukti bahwa sebetulnya taksiran dari momen yang kedua itu harus persis sama dengan momen ke-1. Lah kalau nggak sama, ya bingung lah kita mau mencari penaksirnya. Gitu ya. Jadi kesimpulan dari sini ya, ini ya. Jadi saya ambil yang ini ya. Jadi di sini penaksir untuk parameter P adalah ini ya. Nah, ini kesimpulannya. Jadi kita ambil yang salah satu saja gitu. Nah, contoh yang kedua ya. Nah, saya memiliki n sampel acak dari distribusi yang kontinu, dalam hal ini gamma. Nah, gamma ini punya dua parameter anak-anak, yaitu alfa dan beta. Nah, kita diminta mencari alfa topi dan beta topi. Apa yang mantes gitu buat mereka begitu. Nah, maka di sini kita mencari dulu momen ke-1 dari distribusi gamma itu. Nah, momen ke-1 itu adalah mu 1 aksen. Itu adalah ekspektasi dari X kuadrat ya. Tidak lain kita tahu dari distribusi gamma itu adalah perkalian antara dua parameternya, ekspektasi X itu ya. Yaitu di sini adalah alfa kali beta. Nah, momen kedua, nah itu kita dapatkan mu 2 aksen adalah ekspektasi X kuadrat. Aduh, Bu, kalau aku nguraikan dari persamaan fungsinya kan panjang gitu ya, anak-anak kan pakai integral. Integralnya apa dari apa, masukin fungsi gammanya, aduh pusing deh. Nah, bisa enggak kita melalui rumus variansinya? Kenapa? Karena ekspektasi sama variansi dari distribusi gamma sudah harus di dalam kepala Anda gitu ya, nggak usah harus diapalin lah gitu. Nah, ini adalah alfa beta kuadrat anak-anak ya. Nah, ini kan harus dihafalin gitu ya. Jadi sedikit demi sedikit ya Anda juga harus ada yang nempel di kepala gitu. Nah, Anda tahu bahwa variansi X itu adalah ekspektasi X kuadrat kurangi ekspektasi X dikuadratin. Nah, jadi ekspektasi X kuadratnya kita bisa dapat karena variansinya tahu, ekspektasi X-nya pun tahu. Nah, jadilah di sini mu 2 aksennya ya, itu adalah alfa beta kuadrat, yaitu variansinya ditambah ya, karena ini pindah ruas. Yang ini ditambah alfa beta dikuadratin. Nah, alfa beta kuadrat bisa keluar. Di sini menjadi 1 tambah alfa. Dah, selesai. Nah, kita mencari momen sampel. Nah, momen sampel seperti tadi halnya ya, rumusnya enggak berubah anak-anak. Bahwa M1 aksen ya 1/n kali sigma XI. M2 aksen ya 1/n kali sigma XI kuadrat. Nah, lalu apa? Ya kita samain. Tadi ya, bahwa nah kalau kayak gini Bu butuh sampai momen keberapa? Nah, karena ada dua parameter cukup sebetulnya sampai momen kedua. Nah, sini saya samakan ya, M1 sama dengan M2-nya. Ini utamanya kita samakan di sini. Nah, M1 aksen apa tadi? Yaitu alfa beta. Pakai topi ya, karena kita mau taksir dia.
Nah, sampelnya apa? 1/n kali sigma xi. Sorry, nggak pakai kuadrat. Nah, ini adalah persamaan ke-1. Nah, karena sebetulnya tujuan kita kan mau menaksir parameternya masing-masing ya, anak-anak. Sementara ini masih kelihatan bahwa dia ada 2 parameter di ruas sebelah kiri. Nah, maka di sini untuk nanti mempermudah begitu dalam pencarian penaksir salah satu parameternya, nah saya usir gitu ya salah satunya. Jadi di sini punya alfa topi itu adalah 1/n kali sigma xi dibagi beta topi. Ya. Nah, apa 1/n kali sigma xi ini? Ini adalah x bar gitu ya. Saya tulis dulu. Dah aja, simpen dulu. Karena kan saya nggak tahu beta topinya apa. Orang belum ada kok gitu ya. Maka ini saya tulis sebagai persamaan 1A. Kenapa enggak 2, Bu? Ya, pokoknya dia anak dari 1 ini ya. Menunjukkan momen ke-1. Nah, berikutnya kita samakan ya momen keduanya ini. Nih, momen keduanya ya. Nah, maka kita dapatkan tadi momen kedua ini ya. Alfa beta kuadrat dikalikan 1 tambah alfa topi. Nah, dia sama dengan 1/n kali sigma xi dikuadratkan. Nah, kemudian ini persamaan kedua karena menunjukkan momen kedua. Nah, kita samain ya, kita substitusiin 1A ini ke 2. Kenapa kita ganti alfanya, anak-anak nih? Alfa topinya kita ganti dengan x bar per beta topi. Ya, kita ganti ya, tentu saja agak panjang gitu, harus sabar. Nah, ini alfa topinya kita ganti di sini. Alfa topinya kita ganti di sini ya. Ini masih 1/n sigma xi kuadrat. Ya. Nah, kalau sudah kayak begini ya teknis aja lah anak-anak ya. Teknis pokoknya sampai dapat beta topinya sesuatu yang tidak mengandung parameter yang lain. Gitu aja. Kalau ternyata bolak-balik, aduh. Misalnya nih anak-anak udah nurunin beta topi, kok masih ada alfa topinya ya di dalamnya. Nanti alfa topi butuh beta topi. Nah, kan kayak bolak-balik. Nah, kalau udah kayak gitu, itu biasanya calon anak-anak diselesaikannya pakai metode numerik. Gitu ya. Jadi udah nggak mampu lagi, nggak ada close form-nya gitu. Bentuk selesainya tuh gimana ya? Kok yang ini butuh ini butuh ini. Wah, itu udah anak-anak itu biasanya langsung lari ke metode numerik. Gitu. Makanya Ibu pernah bilang ya, metode numerik itu penting loh belajar itu. Karena apa? Dibutuhkan gitu untuk menyelesaikan persamaan-persamaan yang tidak close form gitu, bentuknya tidak beres gitu ya. Nah, kembali lagi ke laptop ya. Nah, ini menjadi x bar kalikan beta topi ditambah ini kita masukkan ke dalam sini, jadi kan kecoret ya menjadi x bar kuadrat karena ada x bar kali x bar. Dah 1/n. Dah, aduh ini mah agak-agak lega nih anak-anak. Kenapa? Karena betanya udah nggak ada lagi alfa ya di kanan dan kiri. Nah, ini mah tinggal merapihkan saja ya. Jadi artinya di sini saya usir dulu. Aduh, siapa ini yang saya usir nih anak-anak? Yang saya usir x bar kuadrat ini ya. Ini saya usir dulu nih. Saya kurangi dulu ke sebelah sini. Lalu semuanya dibagi dengan x bar. Begitu ya. Nah, ini x bar yang sebelah beta topinya pindah ke penyebutnya. Udah. Nah, tinggal Anda merapihkan aja gitu ya. Di sini ini adalah Anda bagi masing-masing karena ada x bar yang bisa kita coret. Menjadi di sini ruas yang sebelah kanannya hanya x bar doang. Begitu ya. X bar kan Anda tahu nanti tinggal kita cari rata-ratanya. Nah, yang di atas apa? 1/n-nya bisa kita coret ya. Anak-anak menjadi sigma xi kuadrat per sigma xi. Yang di sini x bar. Ya, x bar kan sigma xi juga ya dibagi n. Begitu. Nah, jadi terlihat di sini bahwa untuk mencari beta topi ini, Anda cuma butuh memang observasi yang tadi sampel itu. Ya, tinggal Anda kuadrat. Ada yang Anda kuadratin, ada yang tinggal Anda tambahin saja, dan juga ada yang Anda harus mencari rata-ratanya. Nah, ini pasti selesai, anak-anak. Jelas ini pasti selesai, karena kan X1 sampai Xn ada, gitu diberikan. Jadi, pasti bereslah menghitung urusan di ruas sebelah kanan untuk beta topi.
Nah, kalau beta topinya udah beres, nah kita kembalikan ke bentuk alfa topi kembali. Karena kan kita juga mau menaksir parameter alfa gitu ya. Nah, di sini ini juga cuma tinggal merapihkan saja. Jadi sampai bentuk yang terakhir yang kurang satu ini, nah ini bentuk yang sudah dirapihkan. Bu, kalau cuma bentuk yang ini aja boleh enggak? Boleh aja, nggak apa-apa ya. Misalnya Anda di sini X bar kuadrat dibagi 1/n kali sigma XI kuadrat kurangi X bar kuadrat. Boleh, yang penting kan Anda sudah bisa mencari dari masing-masingnya. Ini saya hanya mengubah bentuk, siapa tahu menjadi bentuk yang sederhana, namun sesudah diturunkan sedemikian rupa, ya bentuknya nggak berubah menjadi sederhana ya anak-anak. Berarti ya udah sebetulnya cukup aja gitu ya dengan Anda melakukan ya persamaan yang di atas. Bu, tapi kan X bar udah diketahui nanti, beta topinya udah. Iya, jadi kalau Anda beta topinya udah dicari duluan, udah dapat, ya udah sebetulnya mah tinggal dimasukkan aja ke persamaan ini. Nah, ini saya menjabarkan kalau Anda tidak mencari beta topi duluan, tapi alfa duluan. Nah, kalau alfa topi duluan, ya ini persamaannya ya anak-anak yang baris ke-1 atau baris kedua yang tidak mengandung beta topi. Nah, jadi kesimpulannya apa di sini ya? Diperoleh bahwa alfa topi itu adalah seperti ini dan beta topinya juga adalah dalam bentuk seperti ini. Nah, kesimpulannya kalau misalnya kita mau menaksir dua parameter, maka di sini kita bisa menyamakan momen ke-1 dan momen kedua. Ya, lebih-lebih mungkin kalau pengen hati-hati ya momen ketiga dikerjain gitu ya. Tapi nanti akan terlihat bahwa seperti tadi halnya di Bernoulli menjadi mubazir gitu ya. Mubazir tuh jadi kita sebenarnya nggak perlu sampai momen kedua kalau cuma perlu menaksir satu parameter gitu ya. Kalau pada gamma karena ternyata dua momen itu pun sudah cukup begitu, tidak perlu menambah sampai momen ketiga. Nah, adapun nanti Anda berubah menjadi Weibull 3 parameter, ya itu butuh ya sampai momen ke-1, kedua, ketiga diurut aja. Nah, nanti Anda substitusikan, saling substitusi ya, mana yang disubstitusikan kemana, sehingga pokoknya hasil akhirnya harus dapat alfa topi itu gimana, beta topi itu gimana, kalau nanti ada C gitu misalnya, C topi itu bagaimana gitu. Ya, jadi harus sampai selesai gitu. Nah, itu saja dulu ya dari metode momen, menurut saya sederhana, Anda ikuti polanya ya. Jadi kan saya di sini menggambarkannya dua distribusi kembali, satu diskrit, satu kontinu. Ya, nanti kan bisa berkembang menjadi distribusi misalnya yang lain ya. Kalau yang diskrit mungkin bisa nambah apa tuh? Binomial. Kemudian kalau yang kontinu kan bisa normal, bisa eksponensial. Nah, itu bisa nanti kalian cobakan. Betapa di sini nanti terasa metode momen ini nggak sulit-sulit amat sih gitu ya. Tinggal menyamakan kanan kiri dan terakhir mencari bentuk yang closed form gitu ya. Closed form. Jadi bentuknya selesai dan ruas sebelah kanannya tidak mengandung parameter yang lainnya gitu ya. Itu aja dulu. Silakan ada yang mau bertanya, barangkali 1-2 penanya. Ibu persilakan sambil jangan lupa mengabsen. Niko, wajahnya kayaknya mau nanya Niko. Enggak, Bu. Ayo, mau nanya nggak Nik? Nggak Nik? Enggak. Siapa ini? Bening, mau nanya Bening? Bening? Ini Bening silang teh. Biasanya apa anak-anak? Oh, Bening, mau nanya Bening? Nggak kedengeran dah, Bening suaranya, Bening mikrofonnya. Ibu, saya penasaran deh, Bu. Iya. Kalau least square itu kan jadi residunya dikuadratin. Itu supaya jadi positif.
Hmm, Nah, kalau dimutlakin aja bisa nggak, Bu? boleh. Boleh, Niko. Jadi gini, Niko. Konsep galat itu sebetulnya nggak kaku sih. Gitu ya. Kalau disebut least square itu kuadrat terkecil. Jadi memang dari kalimatnya, Niko, ya memang ujungnya dia minta dikuadrat, jumlah kuadrat. Memang dikuadratin supaya dapat bilangan yang positif-positif, lalu kita jumlahin, kita cari paling minimumnya. Nah, hasilnya pasti memang positif nih kok, pasti ada hasilnya. Bahkan Ibu pernah pengalaman Ibu kan, Ibu, bidangnya di geostatistika ya. Nah, terus di geostatistika itu kan Ibu ngitungnya namanya semivariogram. Nah, semivariogram itu adalah makhluk variansi. Kebayang nggak nih kok variansi teh gede-gede bilangannya nih kok. Misalnya Ibu ngukur barel minyak gitu ya. Ibu kan di pertambangan waktu itu, ininya datanya. Lah itu kan barel minyak itu ya Niko ratusan. Kalau variansinya kebayang Niko berapa Niko? Banyak, besar. Ya gede ya Niko, misalnya ambil aja variansinya puluhan. Puluhan dikuadratin aja udah 10.000. Gitu. Terus diselisihin Niko, terus dikuadratin Niko. Itu mencari galatnya ya. Jadi pernah Ibu sampai bingung, sampai ada yang nanya sih, sebenarnya Ibu nggak bingung, ada yang nanya gini, itu betul galatnya sampai segitu? Betul, dan memang makhluk sayanya gede gitu. Ngerti kan Niko, saya mengukurnya makhluk yang gede gitu, barel gitu, 1.000.000 barel gitu. Lah variansinya kan pasti berbarel-barel ya Niko. Jadi ujungnya Niko betul sekali. Ketika kita pakai konsep kuadrat error, jadi besar memang Niko. Tapi memang kita mempositifkan itu. Nah, Bu, aku nggak suka, Bu, dikuadratin jadi gede gitu, Bu. Jadi kalau nanti aku mau minimum, kan kok kayaknya nggak minimum gitu ya, Niko ya. Nah, boleh pakai yang lain, Niko. Boleh dimutlakin, Bu. Boleh. Boleh, Niko. Tapi itu nanti namanya bukan semacam kayak, sebentar ya, kalau jumlah kuadrat galatnya apa bahasa Inggrisnya? SSE ya, sum square error. Nah, bukan sum square error, Niko. Namanya biasanya absolute square error. Nggak pakai square ya Niko, absolute dari error gitu ya Niko ya. Nah makanya nanti banyak sekali untuk mengukur error itu, pokoknya yang penting minimum. Nah apakah SSE-nya seperti tadi Ibu di least square, Bu boleh MSE, boleh, MSE itu min, jadi dibagi dengan N. Bu boleh pakai mutlak, boleh, itu ada namanya MAPE biasanya. MAPE itu absolute, entah percentage of error gitu ya, Ibu lupa. Nah, itu pakai mutlak begitu. Itu Niko ya. Jadi jangan kaku Niko. Betul, boleh dimutlakin juga gitu. Oke, Bu. Makasih, Bu. Ya, jadi misalnya Niko mah jatuh cintanya sama MAPE, silahkan. Andre jatuh cintanya sama MSE, mean square error, silahkan. Tapi tetap square error ya, errornya disekuerkan gitu. Nah, kalau Ibu sih dari dulu Ibu biasanya pakai SSE. Cuman SSE itu gitu jeleknya. Selalu nilainya itu gede-gede. Jadi kalau dibilang minimum, ini udah minimum belum? Ya, Ibu cuma bilang, ya memang makhluk saya juga besar yang dihitungnya, peubah acak saya. Sehingga menghasilkan, ya udah error, error memang bisa kecil, tapi tetap kan kalau bilangannya gede, ya selisihnya kan juga besar juga. Apalagi dikuadratin, tambah besar lagi. Gitu. Ya, makasih Niko pertanyaannya ya. Siapa ya ini? Aduh, yang jarang nanya, Savero. Savero. Bagus namanya. Mau nanya, siapa yang bernama Savero? Brian Savero mau nanya ke Ibu. Ya, Bu. Waduh, suaranya Brian. Brian mau nanya. Ayo Brian. Belum ada pertanyaan, Bu. Belum ada pertanyaan. Nanya apa gitulah Brian. Ini Brian penyanyi, ini suaranya bagus Brian. Oh, enggak, Bu. Kalau enggak berarti harus nanya. Masih bisa diikuti Brian? Brian. Bisa, Bu. Bisa. Brian udah pernah mendengar sebelumnya metode momen ini Brian atau baru sekarang?
baru ini sih, Bu. Oke ya, tapi saya nggak tahu kenapa ya anak-anak, padahal dia metode paling sederhana ya, tapi sebetulnya malah jadi jarang kepake gitu. Itu juga saya penasaran tuh kenapanya gitu ya. Jadi artinya, kalau dibilang dia paling dasar, paling sederhana, tapi sepanjang pengamatan saya, apa ya, orang jarang pakai gitu. Kalau di aktuaria masih ya anak-anak masih pakai metode momen itu. Jadi kenapa? Karena memang kita cuma nyampe ke momen kedua memang, cuma rataan sama variansi. Nah, nggak tahu kenapa kalau misalnya di tempat yang lain, ya bahkan metode-metode yang ada jarang ya pakai metode momen. Langsung dengan metode kuadrat terkecil tuh yang paling in atau maksimum likelihood gitu. Karena curiga saya ya, ini alasan saya nih, kan alasannya harus dipikirin tuh Andre ya. Boleh Andre, nanti kamu gini, aduh apa ya alasan saya, nggak ada alasan, nggak boleh gitu nanti kalau kamu ditanya lagi bimbingan, bukan bimbingan, lagi diuji TA gitu, nggak boleh ya. Pokoknya jawab aja dulu, gitu ya, harus dijawab. Nah jadi pemikiran saya gitu, karena kesederhanaannya, sehingga dia tidak memuat ya, seperti informasi yang terkandung pada fungsi peluang anak-anak. Kalau misalnya kayak di metode maksimum likelihood kan kita punya fungsi peluang ya. Bahwa fungsi peluang itu bisa kalau kamu gambarkan itu menggambarkan dia beloknya di mana, dia puncaknya di mana ya. Dia titik apa ya, kalau punya turunan kedua kan titik belok begitu ya. Nah, kita bisa tahu gitu, kapan dia naik, kapan dia turun. Nah, seperti itu ya. Jadi bayangan Ibu mungkin ya barangkali kalau di dalam, distribusi-distribusi yang udah canggih gitu ya, tidak, jadi, perlu informasi tambahan selain min dan variansi. Nah, itu udah ibaratnya metode momen itu akan sulit tadi menyelesaikannya, menggabungkan persamaan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Nah, ngawininnya itu mungkin, agak sulit di situ dan kurang bisa menggambarkan sekaligus dalam satu fungsi seperti fungsi peluang. Dan kalau fungsi peluang itu udah keren ya. Anda punya satu fungsi peluang, gambar plek, pelototin. Gitu, fungsi peluang itu pelototin gitu anak-anak. Di mana dia naik, di mana dia turun, di mana dia puncaknya 1 atau 2, simetri atau enggak, dia homogen atau enggak, variansinya melebar atau enggak. Nah, itu kelihatan semua dari fungsi peluangnya gitu. Ya, itu mungkin sebagai penutup ya dari Ibu tentang metode perbandingan ya, beberapa metode, terutama di sini metode momen dan kemudahannya ya dalam mencari penaksir tadi gitu. Nah, itu saja dulu ya anak-anak yang bisa disampaikan pada siang hari ini ya. Jadi nanti bisa kita tambahkan atau kalian baca dulu juga ya bentuk-bentuk yang lain yang bisa kita taksir dengan metode momen begitu ya. Oke, anak-anak tetap jaga kesehatan kalian ya. Mudah-mudahan ini lagi naik-naiknya tidak terlalu naik dan kita semua juga sehat ya. Kalau perlu doping begitu ya, anak-anak ya. Tetap jaga kesehatan karena kan ini udah mau kuis juga ya, anak-anak tentu saja banyak mata kuliah yang sudah kuis ya. Jadi jangan sampai nyusul begitulah. Itu saja dulu dari Ibu. Selamat siang menjelang sore semuanya. Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.